Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian, seluruh pujian hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kenikmatan kepada kita, yang masih memberikan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita mampu hadir ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu ketaatan kita, salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Tentunya harapan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segala niatan kita untuk hadir ke tempat yang mulia ini dicatat oleh malaikat sebagai amalan mutaqabbalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya amal soleh merupakan bekal terbaik untuk kehidupan setelah kematian kita. Nasib kita di akhirat ditentukan dengan banyaknya amal ketaatan kita, amal soleh kita. Dan sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kemudahan dalam beramal soleh, kekuatan untuk menjalankan amal soleh, maka ada beberapa perkara yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jauhi, karena perkara-perkara tersebut justru dapat membatalkan, justru dapat menggugurkan amal soleh yang telah kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka perkara yang pertama adalah jangan pernah tertipu dengan banyaknya amal, karena kita tidak mengetahui amal yang mana yang Allah sudah terima. Apakah amal yang banyak ataukah amal yang sedikit? Apakah amal yang besar atau justru amal yang kecil? Dan kita jangan sampai tertipu karena kita merasa banyaknya amal sehingga kita merasa kita menjadi orang yang soleh. Padahal tidak ada satu orang pun yang mengetahui dalam keadaan apa ia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas apa ia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita adalah terus berharap, memohon, meminta kepada Allah agar setiap amal kebaikan, amal soleh, amal ketaatan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghindari segala kekurangan-kekurangan maupun segala pembatal-pembatal yang dapat membatalkan amal soleh kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang tertipu dengan banyaknya amal, biasanya ia sering terkena penyakit, yang mana penyakit ini adalah penyakit keangkuhan atau penyakit ujub. Ia bangga dengan amal solehnya, yang justru akan menghapuskan amal solehnya. Ketika ia bangga dengan amal solehnya, lalu ia menganggap remeh amal soleh yang orang-orang kerjakan, maka disitulah ada kesombongan. Para ulama mengatakan al-ujubu muhdithun lil amal. Ujub itu dapat menghapuskan amal seorang hamba, yang justru ia ingin
diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, tapi ia berada dalam kesombongan, keangkuhan, lalu Allah wafatkan, maka ia berada di dalam wafat yang su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Rasul bersabda bahwasanya sesungguhnya ada di antara kalian yang selama hidupnya mengerjakan amal soleh, mengerjakan amalan dengan amalan penduduk surga, sehingga surga itu tinggal sejengkal lagi dengan dirinya. Namun kata Rasulullah SAW, takdir berkata lain, ketentuan berkata lain. Ia mengerjakan perbuatan atau amalan dengan amalan penduduk neraka, dan ia wafat di atasnya, dan ia dimasukkan ke dalam neraka. Maka tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menzolimi hambanya. Justru hambanya yang menzolimi dirinya sendiri. Dan tidak akan mungkin ada hamba Allah yang merasa terzolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin. Karena Allah ahkamul hakimin, hakim yang paling adil, hakim yang paling bijak. Maka tidak ada satupun yang merasa terzolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Hafiz Ibnu Rajab ketika menafsirkan hadis ini dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengerjakan amalan dengan amalan penduduk surga sebatas hanya dilihat oleh manusia saja. Artinya orang tersebut mengerjakan kekhusyuan ketika ada manusia saja, mengerjakan amal soleh ketika ada manusia saja. Padahal Allah mengetahui isi hati manusia. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui, maha mengetahui segala isi hati manusia. Maka khawatirnya ia justru di dalam hatinya tidak 100%, tidak full ingin mendapatkan pahala dari Allah. Tidak 100% ingin sungguh-sungguh melihat wajah Allah, tetapi justru masih ada persenan-persenan sedikit dari amalnya tersebut ingin dipuji oleh orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang tersebut pun sama. Ketika diwafatkan, maka ia wafat di atas su'ul khatimah. Yang inginnya ia dimasukkan ke dalam surga, justru ia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kesalahan yang sangat besar sekali. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebaik apapun kita, sesoleh apapun kita, sebanyak apapun amal soleh kita, jangan sampai kita tertipu dengan amalan soleh kita. Sebagaimana sebagai motivasi untuk kita, Imam Syafi'i ketika ia di depan murid-muridnya, ia mengatakan, aku mencintai orang-orang yang soleh, kata beliau, tetapi aku tidak termasuk orang-orang yang soleh. Tetapi aku berharap mendapatkan syafaat dari orang-orang yang soleh. Kalau kita menganalisa Imam Syafi'i, ulama besar, kefakihannya luar biasa, kesolehannya luar biasa, imannya luar biasa, keislamannya luar biasa, tetapi apa yang katakan? Tetapi aku tidak termasuk orang-orang yang soleh. Ia tidak menganggap dirinya sebagai orang yang soleh. Padahal kefakihannya para ulama sepakat, keikhlasan dalam berilmu sepakat, luar biasa sekali Imam Syafi'i. Maka Imam Malik mengatakan, engkau memang mencintai orang-orang yang soleh dan engkau termasuk kepada orang-orang yang soleh. Maka pelajaran bagi kita semua, jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya amal sehingga kita merasa diri sebagai orang yang soleh. Kita merasa sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak ada satu orang pun yang mengetahui amal mana yang sudah diterima oleh Allah.
Apakah selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka para ulama memberikan contoh kepada kita, khawatirlah kita dengan mengerjakan amal soleh. Khawatirnya apa? Khawatirnya amalan-amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah poin pertama. Adapun poin kedua, perkara yang kedua yang dapat membatalkan amal soleh adalah ingin diakui keikhlasannya. Ketika ada orang yang mengatakan kamu tidak ikhlas dalam beramal, ia marah. Padahal tadi bahwasanya Allah lah yang maha mengetahui niatan hati seseorang. Biarlah orang mengatakan apapun, jangan sampai mengganggu niatan baik kita, jangan sampai mengganggu niatan lurus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu dihargai oleh orang lain dalam beramal soleh, tidak perlu dicap baik oleh orang lain, tidak perlu. Karena hal-hal tersebut tidak ada gunanya bagi Allah. Kalau kita ingin niatannya ikhlas karena Allah, berarti ingin dinilai oleh Allah, bukan ingin dinilai oleh manusia. Karena amal soleh akan diterima dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlas niatannya karena Allah. Yang kedua, ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu hadhihi shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dua perkara itu wajib kita perhatikan apabila kita tidak ingin amal soleh kita justru tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah dua perkara itu karena dapat mempengaruhi kualitas amal soleh kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya seharusnya dan sepatutnya ketika kita mengerjakan amal soleh harus ada buktinya. Apa buktinya? Buktinya ketawaduan kita kepada Allah dan semakin bertakwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Bahwa tujuan diperintahkannya berbagai macam ibadah adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kalaulah kita mengerjakan amal soleh sebanyak mungkin, tetapi tidak membuat kita semakin takut kepada Allah, tidak semakin kita tambah soleh kepada Allah, berarti dipertanyakan amal solehnya. Bisa jadi amal soleh tersebut belum sampai ke tahap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ciri orang yang diterima amal solehnya adalah ia senantiasa menilai amalnya, keabsahan amalnya. Apakah amal solehnya sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Ketika tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia segera tinggalkan, ia mengerjakan hal-hal yang justru sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila sudah sesuai, ia meminta kepada Allah untuk senantiasa istiqomah di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan ketaatan, untuk melakukan terus amal soleh, dan seluruh amal soleh kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu mungkin khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan mudah-mudahan dapat diamalkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan hanya milik saya, kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna
السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم